Baik, itu kondisi yang kedua. Kondisi pertama tadi bisa menyolatkan di hadapan mayitnya pada saat belum dikuburkan. Kondisi kedua bisa menyolatkan pada saat sudah dikuburkan. Kondisi yang ketiga itu bisa sholat ghaib, dan sholat ghaib ini hanya terjadi satu kali. Jadi di zaman Nabi sholat ghaib ini hanya terjadi satu kali. Pada siapa? Pada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini seorang raja yang dia masuk Islam tetapi tidak diikuti oleh rakyatnya. Jadi belum tentu kalau kepala suku atau raja atau sesepuh itu melakukan sesuatu kemudian anak buahnya ikut. Buktinya ini Raja Najasyi ketika masuk Islam tidak diikuti dengan orang lain dan dia hanya sendiri masuk Islam. Disebutkan dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najasyi. Beliau menyolatkan Raja Najasyi. Fakuntu fi shaffis tsani, dan aku berada di shaf yang kedua, salis atau shaf yang ketiga. Jadi agak ragu di shaf kedua atau shaf ketiga. Prinsipnya sahabat Jabir ikut menyolatkan bersama Nabi dan sholatnya adalah sholat ghaib. Jadi tidak datang, tidak menyaksikan mayatnya karena tidak mengetahuinya. Karena pada saat itu alat komunikasi belum canggih seperti saat ini, sehingga kabarnya datang terlambat. Jadi kabarnya datang terlambat. Disinilah karena beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menyolatkan dengan cara ghaib ini satu kali, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat ghaib. Kalau sholat jenazah tadi yang di kuburan dalilnya banyak yang menjelaskan mengenai bab tersebut, atau sholat jenazah yang langsung di hadapannya. Tetapi dalam kasus sholat ghaib ini beliau sallallahu alaihi wasallam hanya melakukannya satu kali pada saat Raja Najasyi meninggal dan tidak ada orang yang menyolatkan. Fadhahaba Abu Hanifah wa Malik, maka dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik bahwasanya ini tidak disyariatkan. Annaha khassatum bin Nabi, bahwasanya salat ghaib ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam pandangan mazhab Hanafi dan juga Maliki bahwasanya salat ghaib itu adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak perlu dilakukan oleh orang lain. Tetapi ingat, ini adalah bagian dari khilafiyah, silang pendapat di antara para ulama. Lalu bagian yang kedua, wa dhahaba Syafi'iyyu wal masyhuru inda ashabil Imami Ahmad, dan yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bahwasanya annaha masyru'atun, bahwasanya salat jenazah dengan cara ghaib itu disyariatkan. Jadi salat jenazah dengan cara yang ghaib itu disyariatkan. Kalau kemudian orang mengatakan ini adalah khususiyah, ini adalah kekhususan bagi Nabi, maka tahtaj ila dalil, maka membutuhkan dalil. Walaisa huna dalil, sementara di sini tidak ada dalil. Sehingga dalam pandangan yang kedua ini, salat ghaib bukan merupakan khususiyah, tetapi ini memang disyariatkan untuk melakukan salat ghaib. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berpendapat yang tengah-tengah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat in kanal ghaib, jika yang ghaib tersebut belum disolatkan maka disolatkan. Sebagaimana kasus Raja Najasyi yang pada saat itu belum ada orang yang menyolatkan, maka dilakukan solat ghaib. Tetapi jika sudah disolatkan maka sudah jatuh kewajiban bagi yang lain, sudah gugur kewajiban bagi yang lain, maka tidak perlu disolatkan secara ghaib. Sehingga di pandangan Syekhul Islam ini menunjukkan sholat ghaib hanya disyariatkan jika orang yang meninggal dunia tersebut belum ada orang yang menyolatkan. Kalau demikian, ini termasuk bagian dari silang pendapat para ulama.
Kemudian di sini disebutkan dari rincian ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di dia memberikan satu penjelasan bahwasanya bagi kita atau yang dikuatkan itu adalah kalau sudah ada yang menyolatkan maka kita tidak perlu menyolatkan. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian kita perlu di dalam bab ini, karena ini adalah merupakan bagian dari silang pendapat di tengah-tengah masyarakat, hendaknya kita bersikap dewasa di dalam menyikapi perbedaan pendapat. Karena boleh jadi suatu saat kita akan diminta untuk menyolatkan secara gaib. Maka kita bersikap dewasa di dalam hal ini karena memang para ulama berbeda pendapat. Apalagi ini ulama madhab yang 4 pun berbeda pendapat. Maka di sini kalau kita mau menyolatkan secara gaib, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya ada, tetapi pemahaman para ulama berbeda-beda. Jadi pemahaman para ulama berbeda-beda terkait mengenai masalah salat gaib.